Jadi tujuan kita ngobrol malam ini itu untuk khusus terkait karya tulis 50 tahun Portugal. Nah, sedikit mengingatkan aja teman-teman bahwa ini bagian dari program 50 tahun kita yang kita maksudkan untuk memotivasi kita-kita ya Portuga ini untuk menuliskan pengalaman-pengalaman kita, pembelajaran kita baik dalam hal yang bersifat pribadi juga terkait profesi kita. Nah, memang kita punya deadline tanggal 2 November untuk tahap 1. Nah, tahap 1 ini tulisan teman-teman yang masuk itu akan kita eh, upload ke website, kemudian nanti juga akan dibuat dalam bentuk belum tahu persis ya, tapi akan di layout oleh Vicky dan akan diupload mungkin kalau bisa dalam bentuk e-book. Tetapi ini baru tahap pertama karena tujuannya adalah agar kita-kita itu nanti bisa menulis secara berkesinambungan. Nah, 50 tahun ini merupakan titik tolak untuk kita mulai menulis. Dan di sini kita punya teman-teman dari geologi yang sudah memberikan contoh ya dengan akan menerbitkan buku yang judulnya dari kampus Ganesha untuk negeri. Memang teman-teman khusus baru untuk teman-teman geologi yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Joni Indroyono Susilo. Dan kita juga di sini mengundang editor dan ghostwriter yang digunakan oleh teman-teman GL dan juga oleh kita, yaitu Mas Faris. Atau sekarang kita panggil Faris saja ya, soalnya kelihatannya masih muda banget Iya. dia. Gitu aja pembukaan dari saya. Saya serahkan selanjutnya ke Joni. Baik, oke, terima kasih ya, Gap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam ini, senang sekali nih. Portugal menulis. Ini ada kelompok militan nih sebenarnya nih. Ada Gaby, ada Faiz, ada Vicky, ada Ari Bastaman, ada Idwan sama Setiabudi waktu itu yang mulai menggarap seperti ini. Nah, sebenarnya itu muncul karena memang kebetulan ide dari teman-teman GA73 itu mencoba apa ya untuk 50 tahun ini. Nah, waktu kita mencoba memilih, ayo kita bikin buku deh gitu. Tapi biasa kalau mau bikin buku pasti, gue nggak bisa nulis tuh. Oki bilang, kok mana-mana. Waktu bukunya udah jadi, tulisnya Oki yang paling keren gitu ya. Tapi waktu bicara gitu, wah susah mau gue ngomong apa ya, hidup gue biasa-biasa aja gitu loh. Tapi setelah itu diramu sama Mas Faris gitu, jadi juga. Alhamdulillah buku ini sudah terbit, udah masuk di Bukalapak sama Tokopedia nih, baru belum diluncurkan ya. Kita jualan di sana dan itu memuat 57 anggota GA73, termasuk dari 57 itu yang 12 sudah almarhum gitu ya, dari istri. Jadi ini buku menjadi sangat kenangan. Tadinya kita membuat ini untuk keluar ya kita lah, untuk anak cucu tinggalan gitu ya. Tapi ternyata bagus-bagus isinya terus. Seperti judulnya saya bisa sebut Oki aja karena Oki ini selalu bilangnya gua ngapain ternyata judul dia tuh adalah eksplorasi di 5 benua gitu kan. Ternyata beliau itu selama 50 tahun mengabdi ini udah ke Rusia, Australia, Afrika, Amerika Latin sama ke Asia gitu. Jadi hal seperti ini kalau diangkat untuk kenang-kenangan kita semua sangat bagus. Kalau ditanya, loh kenapa bisa jadi gitu? Memang ada yang unik ya, cuma saya mencoba mau flashback ya. Mungkin di ITB ini satu-satunya jurusan yang senang sama-sama, sengsara sama-sama tuh ya cuman geologi. Karena dalam karir kita itu pasti 2 bulan kita masih di lapangan sama-sama. Tidur di barak sama-sama, makan sama-sama, digigit nyamuk sama-sama, begitu ya. Dalam rangka namanya itu adalah geologi lapangan. Di kampus lapangan di sana, di Karangsambung sana. Gangguan Pak Lurah juga sama-sama ya. Gangguan sama-sama, warungnya makan di warung kan bakwar sama-sama, ada warung bakwar itu. Warung bawarnya itu. Dengan
Sama-sama. Jadi itu yang menghibur kita terus sampai sekarang jadi ingat kalau ada apa-apa ingatnya ke sana gitu ya. Jadi saya ingin sampaikan saja karena kebersamaan itu waktu 100 tahun ITB, waktu 30 tahun Fortuga kita membangun ruang GIA 73. Jadi sekarang kalau Anda ke Geologi ITB ada ruangan Geologi 73 itu. Itu ruangan kita itu. Terus kemudian waktu 100 tahun ITB itu tahun 2020 ada ada yang membawa batu besar granit dari Kalimantan Barat dan di batu itulah dipasang prasasti 57 nama para alumni. Sekarang prasastinya itu dipasang di Taman Kenangan ya, di Taman Kenangan di ITB gitu. Jadi selamanya nanti kalau anak cucu datang ke kampus bisa lihat itu. Nah, ini dalam rangka 50 tahun Portugal, kita meluncurkan buku. Nah, seperti apa sejarah meluncurkan buku, seperti apa hasilnya, bagaimana suka dukanya. Mungkin saya ngundang Mas Faris saja ya. Oke, ya. Faris, silakan Anda paparan nih kalau boleh share screen gitu. Silakan Mas Faris, silakan Ya, Mas. baik. Ya, Terima Mas. kasih Pak Indroyono atas waktunya, juga teman-teman di Fortuga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba screen dulu ya. Oke, terlihat? Iya, kelihatan. Ya, terlihat. eh, ya, oke, baik. Mungkin ini Bapak Ibu semuanya, sebetulnya ini Fortuga GEA itu bukan kali pertama ya saya menyusun buku. Karena sejak saya kuliah tahun 2009 itu sebetulnya saya sudah mulai menjadi ghostwriter. Kuliahnya di mana, Mas? Waktu itu saya kuliah di Tazkiyah, Pak, Ekonomi Syariah di Sentul, Bogor. Keren. Jadi memang tidak linear ya, saya bidang kuliahnya ekonomi syariah, tapi memang kegemaran menulis itu sudah ada sejak saya SD sebetulnya. Itu namanya jadi jurnalis syariah. Mantap. Sejak kuliah saya membantu waktu itu buku biografinya Pak Mustafa Abu Bakar ya, tentang bagaimana beliau menjadi pemimpin Aceh pasca tsunami ya. Kemudian tahun 2010 saya juga jadi ghostwriter untuk biografinya Pak M. Saifuddin. Habis itu saya fokus kuliah, eh, sempat habis kuliah kita kerja nulis lagi biografi lagi. Sempat vakum agak lama karena fokus jadi jurnalis ya, seringnya nulis features seperti itu. Majalah Sains juga ya. Ya, di majalah Sen, tiba-tiba Pak Indroyono akhir Juni punya ide ingin buat untuk GEA. Nah, 70 hari waktu saya habiskan untuk wawancara sekitar 37 orang. Hebat. Dari 47 itu memang tidak semua diwawancarai ya, ada 12 orang yang sudah berpulang, tapi saya juga sempat mewawancarai para istri dan juga para sahabat, termasuk rekan-rekan di mana almarhum itu bekerja, saya juga wawancarai. Sampai akhirnya karena kebetulan saya sukanya ini GEA ini militan juga, jadi 70 hari selesai gitu. Mungkin kalau kalau hanya saya yang maksa-maksa gitu, tapi orang yang nggak mau diwawancari kan agak sulit juga. Jadi alhamdulillah Iya. dengan militansinya GEA 73 ini 70 hari bisa selesai. Kita 1000 orang loh. Memang Kalau saya dengar informasinya 73 hari katanya. Paksa. Nah, memang dalam prosesnya ada sempat yang nulis banyak ya, mungkin ke sini ya. Nah, kita lihat alurnya ya. Ada yang di GEA itu ada yang menulis sendiri, awalnya menulis sendiri seperti Pak Bambang Noto yang juga hadir ya di Zoom meeting hari ini ya. Pak Bambang Noto juga nulis sendiri, Pak Indroyono juga awalnya menulis mandiri, termasuk Pak Witan juga menulis mandiri. Tapi memang rata-rata masih berantakan ngalur ngidul gitu, belum menemukan apa sih poin interest dari tulisan yang mau diangkat. Jadi karena ini biografi, saya mencoba mengangkat sisi ketokohan dari masing-masing personel ya. Nah, untuk mendapat poin itu, saya melakukan wawancara.
Mungkin kita bisa lihat di sini ya. Hmm. Nah, ini contoh artikel dari Pak Harjoni ya. Dia cerita segala macam dulu waktu kecil minta tolong sama ayahnya untuk cari sumber air segala macam ya. Hmm. Sampai akhirnya saya menemukan poin bahwasanya Pak Harjoni ini sempat ikut menanggulangi krater Merbau. Hmm. Nah, ini krater ini juga ini ya belum lama sebelumnya itu ada kejadian serupa di Lapindo dan Lewangi. Jadi ini yang saya angkat lebih awal. Poin interest dari ketokohan Pak Harjoni ini yang saya angkat lebih awal. Hmm. Atau di artikelnya Pak Indroyono ini ya. Apa yang paling keren gitu ya? Ya tentunya ketika Pak Indro ini dipanggil pulang oleh Pak Jokowi Hmm. untuk jadi Menko. Yang yang Menko-nya sendiri nggak ada waktu itu. Jadi memang dia selalu merintis semuanya dari awal Hmm. gitu. Jadi emang pada akhirnya judul-judul ini eh, saya berusaha apa ya menyederhanakan mungkin tanpa mengubah Hmm. esensinya. Nah, itu pula yang saya coba terapkan di artikel-artikel Portugal yang sudah masuk ke saya. Jadi kondisinya per 19 Oktober itu sudah ada yang mengirimkan naskah, artinya menulis sendiri ya, Pak Faiz, kemudian Pak Bambang Supriyadi, Ibu Melita. Ada juga yang sudah saya wawancara juga Pak Sabta, Ibu Ida, Ibu Nani sudah saya wawancara, dan Pak Budi ini janjinya mau menulis, kemarin udah kontak-kontak, Pak Mindo juga mau menulis. Naskah yang sudah selesai adalah Pak Bambang, Pak Sabta, dan Ibu Melita. Karena instruksinya di sini harus ada pesan-pesan di awal, nah, jadi beginilah jadinya ya. Mas Hmm. Atta ini mencoba mengangkat bagaimana eh, peran penting dari knowledge management ini harusnya dimiliki oleh negara ya, agar Hmm. agar pembelajaran itu menjadi milik semua gitu, tidak hanya segelintir. Jadi saya mencoba bikin semacam apa ya headline-nya di sini ya, apa Hmm. poin yang jadi pembedanya. Ya. Ya, sudah saatnya Indonesia menjadi negara berbasis pengetahuan, negara yang mengolah ragam pengetahuan di masyarakatnya, menjadi basis data dan pelajaran yang mendorong Indonesia menjadi negara yang kuat dan sejahtera. Ini intinya. Jadi ini yang akan memancing orang untuk membaca artikel itu lebih lanjut. Kenapa ini bisa seperti ini? Karena saya menerapkan konsep piramida terbalik. Jadi dalam konsep piramida terbalik itu, informasi paling penting itu kita tampilkan paling awal. Apa yang menjadi poin interestnya. Baru kemudian informasi nilainya dan informasi yang paling nggak penting. Ini juga berguna karena saya pernah kerja di majalah. Kadang-kadang artikel kita itu kena potong, Oh. kena potong sama tim layout. Jadi ketika dia potong artikel kita, ya kita nggak worry karena semua pesan penting sudah kita sampaikan di Hmm. awal. Oke. Gitu. Jadi ini salah satu ininya. Ini contoh dari artikel Melita. Ya. Ini sebenarnya ngomongnya ngalur ngidul ini, tapi saya sudah dapat intinya. Maksudnya kita walaupun perempuan jangan pernah takut kalau punya keinginan untuk studi ke luar negeri. Hmm. Ada juga artikelnya Pak Bambang Supriyadi. Awalnya saya membuat judul ini kisah dari kota Pancasila karena sebenarnya lebih banyak membahas ND-nya ya. Hmm. Tapi ternyata di akhir-akhir poinnya bukan itu. Hmm. Poinnya adalah bahwasanya perjalanan itu bukan tentang seberapa jauh, tapi seberapa banyak mendalam kita memaknai perjalanan itu sendiri. Nah, ini jadi Hmm. poin interestnya. Nah, Iya. jadi seiring berjalannya waktu dengan mewawancara mendalam itulah kita triangulasi lagi kepada narasumber, kita validasi lagi apakah betul poin itu yang ingin kita sampaikan. Hmm. Atau ada lagi dengan kemarin saya wawancara dengan Ibu Nani. Bu Nani itu pada akhirnya kita pada kesimpulan bahwasanya ya kita jangan takut buat berbagi ya. Berbagi kan nggak harus dengan harta ya. Dengan pengetahuan, dengan apa yang kita miliki seperti itu. Nah, cuma emang belum selesai Bu artikelnya, mohon Kalau maaf. Terkait suka dukanya dalam menulis ini apa sebetulnya? Artinya kalau dari sisi saya selalu tertantang ya kadang orang kalau mulai menulis tuh bingung apa, terlalu fokus pada judul ya. Kemarin saya wawancara dengan Bu Ida tuh. Jadi judulnya apa yang terlalu ini? Saya selalu tekankan kita ingin garis besarnya idenya apa dulu, subjeknya dulu apa. Dari subjek itu kita nulis ngalor ngidul nggak apa-apa tuh. Kemudian tugas saya untuk mengedit itu kan.
sampai nanti akhirnya apa kesimpulannya. Nah, jadi mulai dari subjek dulu, kemudian isinya, baru terakhir judul itu kita Oh tetapkan. gitu. Jadi ide besarnya dulu apa untuk menentukan ini apa yang paling penting, ide besarnya apa. Kalau kita mau ngomongin tentang jadi saya mengklasifikasikan ini dua ya. Ada yang kalau Papa Ais kirim ke saya sepertinya cocoknya untuk geografi itu seperti yang ditulis saya tulis di bukunya Gea. Jadi mungkin ada yang modelnya biografi, ada yang opini. Nah, kalau artikel opini ada juga ini juga kan Pak Bambang ini pesannya, tolong Mas jangan tulis profesi saya. Nah, jadi udah nggak ada nih profesi saya. Hmm. Tapi terakhir saya cantumkan ini bahwa beliau itu adalah penulis skenario, sutradara dan sinematografi. Ya kadang di artikel ini ada yang melankolis gitu ya, ada yang gimana, ada yang bener-bener curhat. Saya ketemu orang ini kan, ya bilang tuh saya ketemu perempuan yang sudah ini ya cerita gak apa-apa, itu gini ya. Suatu ketika pernah ada mahasiswa bimbingan saya, seperti orang bercerita juga. Ada juga Pak Sabta ini kirim artikel saya tentang bagaimana selama 50 tahun, 55 tahun itu Indonesia nggak punya pembelajaran ketika menggelar menjadi tuan rumah Asian Games. Jadi kocar-kacir lah ketika proses persiapannya itu. Tapi kemudian masuk kepada apa yang paling penting dari itu adalah knowledge management. Jadi memang uniqueness dari tiap orang kan punya style tulisan berbeda-beda. Tapi saya sih menggolongkan itu pada dua poin tadi. Kalau nggak opini, ya biografi. Ya, sebetulnya kan di sini kan ada pengalaman juga ya. Bagaimana Pak Harjoni selama 9 bulan dia berjibaku. Sempat ya bahkan ketika kebakaran ini, beliau sangat dekat sekali dengan sumber api ini. Sampai kemudian apinya padam dan mendapatkan anugerah dari Kementerian SDM. Sayang nih Pak Harjoni fotonya dapat penghargaan itu nggak ada. Oh. Oke. Nah ini mungkin bisa dilihat ya judul-judul yang kita lihat di Citarum Rally tadi tuh. Ya, juga membahas Citarum Rally di sini. Bahkan ada yang almarhum itu ceritanya berasal dari semua teman-teman Gea. Oh. Ya, yang terlibat di Citarum Rally itu kan ada 6 orang, yang sudah berpulang itu 2 orang. Nah itu diceritakan oleh para Gea itu. Iya. Ya memang seperti yang disebut Pak Indroyono ya, awalnya ada yang malu-malu nulis, bilang nggak bisa nulis. Ternyata pas saya wawancara, pas saya baca tulisannya, loh ini sebenarnya keren banget ini. Kayak Pak Witan Udakar ini eksplorasi 5 benua. Karena sebenarnya di GIA sendiri nggak ada satupun orang yang pernah eksplorasi ke 5 benua seperti beliau itu. Dia satu-satunya. Ada juga Pak Bambang ya, sempat kerja 10 tahun di Stanford, kemudian karena ayahnya wafat, mau nggak mau tuh harus pindah banting setir jadi pengusaha. Nah, kalau kita melihat apa sih nilai di situ, ada pembelajarannya. Jadi uniqueness ini yang upaya saya angkat karena memang tujuan awalnya saya diberitahu ini akan menjadi apa ya kenang-kenangan bagi anak dan cucu. Nah, saya juga ingin agar anak dan cucunya bisa tahu, oh dulu yang kakek saya itu kayak gini loh ketika kuliah. Oh, dulu menjabat ini loh, kerja di sini loh. Makanya saya selalu mendorong, kenapa malu untuk menyebutkan perusahaan? Toh itu kan sudah berlalu gitu. Kalaupun perusahaannya itu nggak ada, itu jadi sejarah. Nah, setelah saya ungkapkan seperti itu, ada yang bilang, oh saya dulu kerjanya di Union Texas. Coba, sebentar. Ini teman-teman ya, itu nomor 5, Raden Sukyar. Judulnya Sang Pejuang Hilirisasi. Jadi kalau sekarang ini mineral hilirisasi nikel itu undang-undangnya segala yang bikin Sukyar gitu, dengan segala permasalahannya gitu kan, bagus kan? Nah, Sumardiman ini kan dia itu hampir mau dipecat karena dia bertahan masalah busang, ingat nggak busang mineral emas? Nah dia cerita masalah busang itu kan bagus kan itu jadi maksudnya nggak mungkin ini nggak menjadi kenang-kenangan kita semua gitu loh teman-teman. Datuk Sokwandi apa tulisannya? Citarum Rally. Mas Sofandi, coba Sofandi. Judulnya apa Sofandi ya? Lolos dari maut.
Oh, Lolos dari Waduh, maut. bagus tuh. Nah, Lolos dari Betul. maut. Ya hanyut berkilo-kilo itu. nomor 22 itu tadi Pak. Mana Ya, tadi itu? Iya. ya lihat. Ya. Mungkin Bambang Noto bisa cerita sama Oki bisa cerita karena dua temennya itu. Nah ini dia lolos terus coba terus. Ini termasuk kita mencari dari Sama Kompas nih Mbak. Iping itu kan. Sama Iping. Nah ini kan Citarum Rally gitu. Terus kapalnya terbalik. Ini lihat Anda bisa lihat kapalnya terbalik. Saya sebenarnya Oki atau Bambang Noto tambahin deh ceritanya. Gue kan cuma nyari datanya doang gitu. Terus. Ini Sowandi itu satu-satunya yang enggak. Coba Bang, cerita Bang. Nih kan, ini kan dari Ya, Kompas nih. jadi Nah, silakan tuh. Botnya terbaliknya. jadi itu dari seluruh peserta itu yang terbalik pada saat lomba resmi itu satu-satunya perahu yang selamat seluruh awaknya itu cuma kami. Yang tidak ada meninggal gitu ya? Geologi nggak ada meninggal begitu. Saya kebetulan yang pertama kali hidup selamat. Yang kedua itu Oki. Jadi kita cara mengurutnya adalah yang datang ke posko pada waktu start gitu ya. Jadi waktu itu Oki begitu lihat saya, Bang, kita hidup. Nangis gitu ya. Nangis. Nah, Sofandi ini sampai kita terpaksa pulang pada maghrib pada hari lomba itu Sofandi tidak ada kabar. Nah, kita pada maghrib itu, karena itu kan mulai start sekitar jam 8:30 pagi, kita sepakat tidak akan pulang, kita akan sewa Petromax dan menyusur sungai mencari Sofandi. Nah, itu kita dimarahin oleh kepala desa setempat, anak kota jangan main di sungai. Begitu. Jadi, akhirnya kita sepakat pulang dengan terpaksa. Nah, itu selama semalam itu kita nggak ada yang bisa tidur lah di kos-kosan masing-masing. Kemudian keesokan harinya sore hari kita baru dengar itu ada sudah selamat gitu ya. Kemudian di opname, ya itu dikuras itu dada sama perutnya itu penuh lumpur. Terus selamat dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia di opname agak lama karena memang itu agak serius lah. Nah, yang mengerikan itu adalah pada hari H itu kan teman-teman GEA dan jurusan lain kan pada datang. Karena itu kan hari itu Bandung berkabung lah ya. Ada 7 orang yang meninggal saat itu pada hari itu. Di luar dari 2 orang sebelumnya pada waktu latihan. Jadi di kampus itu sudah di jurusan geologi sudah disiapkan itu meja-meja dengan taplak putih untuk jenazah. Jadi kita mau datang ke kampus, wah takut. Jadi udah malam juga ya, baru besoknya sembunyi-sembunyi begitu datang satu-satu karena kita dipanggil ketua jurusan waktu itu. Ketua departemen. Ya. Sudah. Kita dengan muka paling jelek di situ ya dimarah-marahin dan ya tapi kita selamat gitu. Ya dan seterusnya lah. Jadi ya saya termasuk salah satu yang saya nggak tahu yang lainnya. Yang membuat saya bertahan untuk hidup adalah itu saya membayangkan harus hidup mau minta maaf sama ibu saya karena nggak pamit. Jadi itu surat keterangan menanggung risiko sampai kematian tanpa menuntut itu ada yang dapat dari pamannya, tapi rata-rata kita saling tukar-menukar formulir di tanda tangan masing-masing aja. Jadi itu memang gila saat itu, nakal lah, kita masih zaman itu nakal. Itu saya betul-betul ingat sampai seumur hidup. Jadi saya membayangkan muka ibu saya pokoknya harus hidup, saya mau minta maaf. Dan itu memulihkan tenaga dan semangat ya saat itu. Jadi saya bisa kontrol diri saya dengan sadar, hanyut cukup lama, dan bisa mendarat di sungai, di pinggir sungai, di jurang begitu. Nah itu kisahnya memang akhirnya ya rada detail begitu. Nah, tapi satu komentar saya ini begini,
Mas Faris, Anda malam ini saya panggil Faris saja ya supaya sama dengan yang lain. Ya, Pak Bambang. Faris ini menurut saya ini personality-nya sangat friendly ya, sebagai orang Iya. muda. Nomor 2 dia sabar, helpful ya. Jadi tajam. Menurut saya dia tajam untuk bisa mengolah yaitu tadi yang berantakan, dia bisa menangkap substansi. Dengan sedikit wawancara, kebetulan saya memang menulis dengan gaya autobiografi runtut gitu ya. Karena saya pikir kalau diwawancara saya nggak mau begitu banyak memori dalam 50 tahun ini mana yang mesti diceritakan. Jadi saya pikir saya membuat draft dulu supaya nanti yang mewawancara ini bisa memilih dan menandaskan mana-mana yang secara penulisan itu menjadi bidangnya Faris gitu ya. Nah, saya merasa bahwa ini menjadi memudahkan persepsi kita. Kita kok disuruh nulis begitu ya. Kalau disuruh bikin tesis kan memang kewajiban gitu ya. Nah, jadi antara kita biasa berbicara lisan dan lain sebagainya, itu kemudian dalam bentuk kata-kata. Itu transformasi dari apa yang kita tulis sampai kepada penyajian. Saya terkesan. Karena saya sebelumnya juga ikut aktif di dalam bukunya itu angkatan senior kita itu Teddy Cardin 71. Itu kan menyangkut mengenai kehidupan dia yang extraordinary gitu. Penulisnya kebetulan dari suku yang sama sehingga paham budaya Dayak begitu. Dengan kisah hidupnya Teddy Cardin ini. Nah, itu memang beda orang beda. Kalau Teddy Cardin ini kan orang lain lah, kita kan menjadi stimulator aja, menjadi penghubung ya. Jadi itu kita pasif lah. Dalam kasus kita mau menulis dan menjadi akan ditulis itu kan kita jadi objeknya sekaligus dijadikan subjek gitu. Jadi menurut saya ini sebetulnya just go saja. Itu nanti ahlinya ini yang namanya Mas Faris ini bisa menyajikan dan waktu kita membaca sendiri itu kita merasa tertarik atas kisah kita sendiri. Nah, yang kedua, ini kan jargonnya untuk anak cucu ya, vertikal gitu ya. Tapi sesungguhnya pada saat buku GR ditulis, kita secara horizontal itu menjadi tahu juga teman-teman lakukan yang kita tidak mungkin dalam cerita, dalam pertemuan reuni atau sahabat, nggak mungkin nongol itu. Itu juga menarik begitu. Jadi menurut saya ini sangat harus lah. Once in a life lah ya, apalagi dalam waktu 50 tahun begitu. Sangat harus. Ya. Nanti surprise efeknya itu waktu sudah terbit. Ya. Nah, yang berikutnya ya selebihnya kan ini dengan elektronik ya. Jadi itu kan tidak terpengaruh oleh jumlah halaman terbatas dan lain sebagainya begitu. Ya kira-kira itu sumbangan komentar saya. Tinggal Oki atau Idwan lah, monggo. Oki dulu Oki, nanti habis Oki Idwan. Gimana Ki? Keren. Habis itu Idwan. Kalau saya sih memang dari awal tuh ini ya, ada sedikit ada sedikit malu ya. Maksudnya apa sih kehebatan saya kalau harus sampai diceritakan gitu. Kayaknya biasa-biasa aja gitu. Jadi jangan-jangan kita diketawain orang nih. Masa gitu aja ditulis gitu misalnya kan. Nah, tapi ya dari akhirnya dulu saya tulis kan aja lu memang seperti apa skeptikal Ki. Saya tulis apa Potensial. adanya gitu. Cukup panjang sih, cuman sama Mas Faris itu bisa disingkat jadi bagus gitu, jadi teratur. Walaupun ada hal-hal yang menurut saya menarik, tapi sama Mas Faris itu dia dianggap tidak penting gitu ya, atau bukan zamannya gitu. Tapi nggak apa-apa. Disensor. Cuman Mas Faris ini cukup cukup menampung inilah ya. Misalnya ada satu bagian yang saya ingin pertahankan tetap dimasukkan, dia mau masukkan juga sih. Tapi taruh paling bawah ya. Jadi dia ya, gitu lah. Jadi dia cukup ini mau menerima pendapat kita lah gitu. Jadi, terus itu aja saya kira Tarum Rally gimana Ki? Oh, Tarum Rally, aduh itu memalukan tentunya buat saya. Cuman di keluarga besar saya itu, kisah saya itu jadi semacam semacam cerita buat
cucu-cucu ya. Jadi saya kan waktu berangkat ke Citarum Rally itu berbohong sama ibu saya. Saya bilang saya mau ke Gajah Mada ada pertemuan gitu. Jadi saya bawa jas segala macam gitu. Pakai bawa Ada. jas. Terus saya nggak ke sana gitu. Nah, jadi waktu saya pulang masuk ke rumah, itu keluarga saya sedang membicarakan bagaimana memakamkan saya gitu kan. Tapi tiba-tiba saya muncul gitu kan. Mereka kaget semua dan saya langsung sujud ke ibu saya berjanji tidak akan bohong lagi. Padahal sih masih suka bohong juga sih. Nah, tapi itu jadi cerita buat cucu keponakan gitu bahwa jangan sekali-kali membohongi ibu lah, nanti akibatnya kayak begitu. Bagus. Itu aja. Keren. Keren. Idwan, gimana Wan? Idwan Suhardi. Kalau saya sebetulnya sih yang seperti ini kan memang ya di pekerjaan-pekerjaan kita lah ya. Jadi memang sebetulnya lembaga riset BPPT ya sebetulnya memang salah satunya tugasnya menulis. Tapi kembali lagi, rupanya culture kita tuh menulis tuh susah. Lebih gampang budaya kita itu adalah sebetulnya lebih budaya oral ya. Ya udah, ada Mas Faris ini itu sangat membantu sebetulnya. Membantu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan dan sebagainya. Nah, dia mengekstraknya. Nah, setelah kita baca, oh begini juga nih, ternyata gue banyak juga yang gue lakuin ya, ternyata gitu. Jadi saya begitu yakin bahwa setiap individu itu unik, ya, dan masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri, dan punya values kira-kira begitulah. Jadi, nah sekarang bagaimana kita bisa share? Ya inilah yang kita coba share. Oh ternyata begini, kita mendeliver begini, apa dan sebagainya. Ya silahkan aja. Jadi memang Mas Faris ini buat saya banyak sekali membantu. Jadi kalau saya baca tulisan-tulisan dari Portugal menulis, buat saya itu keren-keren semua begitu loh. Cuma yang mana nih, message apa yang akan kita berikan kalau formatnya seperti ini. Dari tulisan-tulisan yang bagus itu semua. Nah itulah yang buat saya luar biasa. Jadi kalau kita bisa share semuanya, buat saya bilang, wah Portugal nggak akan habis-habis nih. Kira-kira begitu. Tapi yang pasti Mas Faris tadi benar. Saya baca yang sudah diolah sama Mas Faris itu mengenai Sabta. Saya bilang itu keren, Sabta keren benar. Bagaimana dia knowledge management ya, experiences itu dari test sheet ke explicit knowledge dan sebagainya. Itu sangat-sangat benar. Jadi buat saya, oh message-nya tuh ini keren banget gitu ya. Jadi buat saya sebetulnya siapapun ke depan Indonesia ini harusnya dia bisa melihat message-nya Sabta di sini. Jadi ini keren kalau menurut saya. Thank you. Makasih. Satu lagi sebelum nanti yang lain, Setia Budi. Bud, silakan Bud. Ini perwakilan G aja nih. Iya. Silakan Bud. Nah, baru nanti yang lain silakan kasih komentar. Oke, makasih. Dari yang lain udah bagus-bagus contohnya, mungkin saya sih pendek aja. Mungkin saya tidak bercerita tentang karir, saya hanya bercerita tentang kehidupan aja gitu. Jadi bahwa kadang-kadang kita tidak dapat sesuai apa yang kita harapkan. Misalnya istri sedang hamil, tahu-tahu nggak bisa diangkat pegawai negeri gitu, padahal cita-citanya pegawai negeri. Tahu-tahu dapat kerja di perusahaan asing yang gajinya mungkin 10 kali lebih besar gitu. Padahal saya tidak bercita-cita kerja di perusahaan asing. Tapi ya maksudnya itulah apa yang saya ceritakan di sini hanya pelajaran hidup. Yang penting setiap kita perlukan ada gitu aja. Tidak mencari menjadi orang yang kaya, tapi kalau kita butuh ada gitu aja udah. Pas-pasan, kalau pas mau pas ada. Pas mau pas ada. Udah cukup. Tiap mau ada. Pas mau pas ada gitu. Sampai sekarang gitu. Kan nggak pernah nganggur. Nggak pintar-pintar amat, tapi setiap perusahaan tutup kah atau ganti pekerjaan, ada aja yang nawarin gitu. Jadi nggak pernah 1 bulan pun saya nganggur gitu. Jadi selalu
dari satu kerjaan ke kerjaan lain tuh ada terus, dan setiap ditanya, Bu kerja di mana? Loh, kamu kok beda terus kan tiap ditanya. Walaupun loncat-loncat, tapi nggak pernah nganggur gitu. Hebat. Kenapa? Iya, iya. Karena menjaga integritas itu aja. Ya. Oke. Ini semua ini semua yang ini Setiabudi nih, termasuk bukunya tadi, bukunya Teddy Cardin itu, supaya teman-teman tahu, itu bukunya tuh di mata kita sangat bagus. Mau jadikan film juga bisa gitu ya. Nah, ini sekarang baru aja kabar dari Kick Andy. Kick Andy akan wawancari Teddy Cardin. Oh, seru amat. Jadi nanti Kita kita udah lihat tuh bukunya ada di RF. bukunya ada. Itu maksud saya itu kalau nggak kita angkat, hilanglah itu. Ya. Karena Teddy Cardin juga nggak usah deh, era deh gitu, kata kayak Oki itu, malu deh saya. Tapi ternyata setelah dibuat, semua orang sampai tadi nanti baru dapat kabar wawancara untuk masuk Kick Andy. Mungkin nanti kalau waktunya pas kita umumkan aja kan, itu bisa hadir kan kita kalau mau Iya, kan. Nah, benar. nanti kita kabarin aja kalau Iya. datang, monggo silakan Iya. biar kita kumpul gitu ya, Teddy Iya, Cardin. iya. Nah, yang terakhir sebelum saya serahkan ke Gaby lagi, Gab, teman-teman ini yang kendalanya adalah foto-foto dokumentasinya parah gitu. Iya. Betul. Nah, ya jadi saya minta tolong, karena tulisan kayak gini ini kalau nggak didukung dengan dokumen, nggak didukung dengan foto-foto, Iya. kering, jadi kering gitu. Nah, jadi saya mohon itu juga dipersiapkan dari sekarang, foto apa yang bisa Picture masuk. tells 1,000 words. Nah, correct, that's correct. Demikian, Gap. Iya, Thank you. sip. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih banyak Joni, Mas Faris dan teman-teman GL yang udah sharing ya. Nah, kita nih belajar, saya pribadi juga merasa belajar dari apa yang sudah disampaikan tadi Mas Faris, ada strukturnya juga gitu ya, dalam menulis hal-hal apa yang menjadi poin-poinnya, terus piramida terbalik dan sebagainya, dan tulisan-tulisan teman-teman GL itu menjadi inspirasi untuk kita ya. Nah, sekarang kita buka kesempatan untuk teman-teman yang mau berbagi atau tanya jawab. Nanti Melani bantuin ya. Silakan aja langsung deh. Raise hand aja kali Langsung. Cuma saya tadi rada ketinggalan. Jadi yang tahap 1, tahap 2 tuh gimana ya? Terus itu kan seandainya semua kita ada berapa? Misalkan yang di sini aja ada 23 33. 33. Enggak, yang di sini tuh berapa sih? 33. Oh ya, 3 sorry. Terus. Ada 33 potensial penulis gitu kan. Terus harus selesai pada tanggal 2 November. Iya, tulisannya masuk 2 November, kemudian akan kita layout sampai sebelum ke Bandung. Iya. Ini kan sekarang udah tinggal berapa minggu 2 lagi ya? minggu. 2 minggu. Dalam 2 minggu bagaimana Mas seandainya kita semuanya rely ke Mas Faris untuk mewawancara gitu, terus itu bagaimana mengorganize waktunya gitu. Soalnya saya suruh nulis emang nggak bisa kayaknya dalam 2 minggu. Iya, memang jadi gini ya, kembali lagi ke yang saya sampaikan di awal, kita itu bukan akan berhenti di 11-12 November. Ya, tapi kita akan usahakan supaya tulisan-tulisan yang sudah masuk itu bisa kita presentasikan pada waktu di kampus untuk memotivasi yang lain untuk terus menulis gitu. Nah, nanti mungkin ya John, untuk teman-teman GL yang udah masuk kan itu akan di-launch dalam bentuk buku ya. Gitu. Nah, apakah juga yang tulisan-tulisan teman-teman GL bisa dikirimkan dalam bentuk dokumen dan foto-fotonya terpisah sehingga bisa di-layout sama Vicky untuk kita upload ke websitenya Aam ya, Am? Ntar bukunya kalah dong. Enggak, bukunya tetap bagus kan. Itu beda loh yang di yang di digital sama buku ya. Semoga kita semua juga bisa beli. Berapa sih rencananya John harganya? Nah, 200.000 gitu. Tapi supaya ada sesuatu yang kita bisa launch, jadi gabungan dengan sekarang nih yang sudah masuk ada sekitar 18 kalau saya nggak salah ya. Dari yang Portugal ada 18.
Nggak Sorry? ngomong. Ya, sebentar. Oh, Beb, oke. artikel gua kok nggak Vicky, ada, Beb? artikel lo yoga Iya, ada. tadi Ada. nggak ada. Ada ya, gue udah baca loh. Ada Lo dong, ke Al ada. Jazair, gue baca kok Ada. itu. Iya. Udah Gue baca. udah baca, keren Iya. itu keren. Apa yang Cuman masuk ke memang ada dalam yang saya belum masukin kayak ya. misalnya dari Lita udah masuk belum ya? Anyway, itu nggak terlalu ini ya kritis untuk sekarang. Tapi rencananya begitu. Jadi ya Vicky ya, kita akan layout, kemudian nanti kita akan coba presentasikan dalam bentuk digital, sekedar untuk memotivasi teman-teman, yuk kita nulis gitu. Jadi ini sebetulnya titik itu bukan tolak. final ya. Ya. Justru Ya, karena ini kan seperti Joni bilang, ini kan bentuknya digital. Bisa, Jadi bisa. diharapkan kita akan terus menulis gitu. Ya. Ini waktu untuk kita mulai dan belajar menulis Ya. dengan baik, seperti Ya. yang tadi dicontohkan oleh Mas Faris. Maaf, Oke. boleh menyelak Oh sebentar. iya, Kang Ucen, silakan. Saya mau nanya dengan Saya Gaby, dipotong dulu. boleh nggak itu yang buku Journey Imagination itu saya ringkas Iya, aja kali iya, ya? iya. Benar. Oke deh. Heeh. Bagus itu Baik. mah. Terus Panjang juga nggak buku-bukunya apa-apa. Kang Ucen juga, Nggak diringkas iya. ya. Kalau yang lain kan Ada. bukunya teknis lah. Yang lain Iya. mah bukunya terlalu teknis. Iya, Ya udah. iya. Soal tadi ya balik yang Ucil bilang memang waktunya mepet nih. Jadi teman-teman yang berminat untuk minta bantuan Mas Faris secepatnya aja kontak. Nanti Mas Farisnya Oh, yang akan mengatur ini waktu. kontaknya gitu. Mas Faris sudah Udah nanti aku bisa. Gaby, Baik, Henny. Ya, Henny. terima kasih. Yes. Saya meneruskan Yes. pertanyaannya Ucil, bahwa kayaknya waktunya mepet untuk wawancara. Kalau saya punya sedikit tulisan yang kurang lebih kayaknya ditambahin juga gitu-gitu aja gitu ya. Dikurangin kayaknya perlu masih di dalam range yang Gaby sampaikan. Belum 8 halaman gitu. Nah, kalau tidak diwawancara mengingat waktu, boleh nggak kita kirim ke Mas Faris? Boleh dong, ya. Mending Mas Faris begitu boleh. ya. Iya. Justru lebih baik begitu kalau udah ada bahan. Kan saya pernah juga ya posting pertanyaan-pertanyaan yang untuk kayak kita brainstorming dengan diri kita sendiri gitu. Nah, kalau itu teman-teman bisa bikin jawaban-jawabannya kurang lebih. Nah, itu bisa dikirimkan ke Faris ya sebagai Boleh deh. bahan. Ya, Iya. boleh Itu begitu ya. testing dulu aja kali sama Mas Faris. Boleh ya Mas Faris? Boleh. Tapi Iya. saran Terima saya kasih. gini, Henny, saran saya Ya, sebaiknya wawancara nggak usah lama-lama, mungkin setengah jam aja. Saya waktu dengan Faris cuma setengah jam kok, ya kan? 23 menit. Faris ya, Oh, betul kan? 23 menit. Makanya nggak sampai Wow. gitu. Karena Wawancaranya gini, dia pakai dia apa, mau menangkap ininya kita apa ya? Apa sih yang esensi sebenarnya? tulisan. Ya, esensi tulisannya. Gitu. Message-nya ya. Sebab kalau langsung dikirim nggak dapat esensinya, nanti Iya. nggak nyambung. Wawancaranya Gitu. gimana? Face to face atau by Zoom atau by By Zoom kali. Pakai Oh, telepon, telepon pakai aja. telepon. Oh, Iya. Itu oke. Kalau tidak keberatan. Jadi mungkin kita WA-an dulu kali ya. Saya mau Ya. telepon Ya, jam WA-an berapa. dulu Ya, aja, cek betul. dulu, Ya. DM-an. Gitu ya. Betul. Saya mau tanya Baik. Faris ya, enaknya gimana? Apakah dikirim aja dulu draft tulisan apapun itu atau langsung Mau wawancara besar, dulu mau enaknya buat besar. Faris? Langsung aja wawancara. Jadi bedanya Pak Idwan Tapi saya sama pernah bedanya Pak Idwan sama Pak Bambang tuh gini. Pak Bambang itu tulisannya banyak, fotonya 70 foto, sampai saya susah banget nyeleksi. Kalau Pak Idwan kan kebalikannya, fotonya 0, wawancaranya 2,5 jam. ternyata untuk ada satu saat yang itu penting untuk saya cantumkan. Terus itu saya lupa sama sekali bulan apa, tahun berapa. Akhirnya saya tinggalin. Tapi terus poin-poin yang lain saya tulis ya. Tapi saya akhirnya nggak pernah menyelesaikan. Nah itu gimana caranya Mas Faris ya? Tapi itu kisah saya bagaimana merawat ibu saya yang Alzheimer, demensia Alzheimer, mulai dari tanda-tanda sampai Wah, semuanya. keren itu itu. Tapi ada satu titik yang saya tuh lupa itu kapan. Nah itu gimana tuh Mas Faris? Nah, itu Gaby boleh nggak, Gaby?
Nggak Jadi boleh nggak boleh itu? dong, boleh itu justru Boleh. ya sekarang kan makin banyak gitu. Jadi itu akan menjadi tulisan yang bermanfaat Ya, bukan buat anak cucu aja tapi ya, buat kita juga. betul. Tapi saya mau dengar Faris gimana tanggapannya kalau kayak Bu Titin Kalau gitu. itu kan hanyalah tanggal ya. Iya, Apa? Itu hanyalah tanggal. Seperti kita iya. kan di hari kemerdekaan Indonesia, kita nggak perlu sebutkan 17 Agustus 1945 kan? Iya. Ya, Oh. Artinya kita fokusnya ke lesson apa yang mau kita. Bisa aja bilang, ketika saya masih SMA, ya kita Ah. nggak tahu di hari apakah, di tanggal berapakah, bulan berapa. Iya. Tapi dengan ketika kita SMA, ya udah itu poinnya itu. Gitu. Oh gitu ya. Ya, Oke. ya, Iya, iya. Oh gitu. Oh iya, 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 iya. Jadi kayak Sama, novel ya. ya, sama Ah, ya, seperti ada yang bilang, tolong jangan dihapus ya, karena tulisan saya ini sederhana. Saya pikir, ya biar pembaca yang mengetahui sendiri bahwa tulisan ini memang sederhana. Gitu. Ya, Seru, ya, ya, seru. ya. Chris, Iya, iya. Terima tanya tuh Bu kasih. Chris, Ya, Chris. selamat Chris, malam Chris. Tanto, Mas Faris. Kalau Ya, selamat Pak. malam, saya mau cuman usul saja kalau berkenan ini kan tulisannya beranak terus nih bakal ya. Iya. Jadi tak kira untuk sewaktu saya udah ngomong sama Gaby ini bunga rampai tapi bunga rampainya beranak gitu kan. Betul. Jadi kalau bisa mungkin dari awal itu sudah ada semacam kayak Ya. groupingnya ini kisah nostalgia, Oh ini iya. pengalaman Ah, dramatis, ini ya. wacana, ini apalagi biografi apapun. Tapi kalau itu dilakukan, saya kira akan membantu kita nanti setelah beranak banyak, kita mau baca di e-book, kemudian kita bisa mencari di daftar isi gitu, Ya. biografi siapa saja gitu ya, wacana Ya. siapa saja gitu kan. Iya. Itu akan sangat membantu, Ya. apalagi kalau nanti beranak. Dan saya punya pengalaman yang positif dengan menggunakan e-book dari Flip PDF. Saya udah pakai untuk 16 terbitan buku saya selama 16 tahun, dan bisa beranak juga tuh. Jadi saya, kalau Anda lihat di website saya, di PIC, itu ada satu buku yang in proses, itu juga gue udah tayangin. Nanti setiap bulan ada yang mau masuk lagi, gue tambahin aja, di-upload ulang gitu kira-kira. Nah, setahu saya Flip PDF itu pernah digagas dan dipakai juga oleh Portugal waktu era sebelum era polarisasi itu. Flip PDF itu bukannya kayak e-magazine-nya Ari ya? Iya itu. Itu kan? Iya. Ya, semacam ya, betul-betul e-magazine apa pada e-magazine, iya. Formatnya enak karena apa? Dari kalau kita di depan ada daftar isi, kita bisa lihat, kita klik ke numbernya, kemudian dia langsung ke halaman yang bersangkutan gitu kan. Nyaman sekali. Dan harganya juga tidak terlalu mahal, lisensinya sekali kalau nggak salah sekian tahun seumur hidup gitu. Sudah bisa dipakai terus-terusan. Itu saran itu aja. Thank you. Dua hal, yaitu mengenai struktur dari Chris. buku nanti, dan yang kedua adalah template. Gini, Gap, saya tuh usul sama Chris. Karena saya sama Chris, sama Kusmayanto, itu bikin buku yang tadi si Chris bilang itu. Jadi ada prosesnya dan bagaimananya dari ide sampai jadi buku yang inovasi lah. 100 inovasi yang macam-macam. Sekarang serial sampai 14 ya Chris ya? 16. Yang tadi 16. Jadi itu jalan terus. 15 tuh yang ke-16. Ya. Jadi maksud saya itu ada background Portuganya, KKN lah katakanlah. Waktu itu Kusmayanto sebagai menterinya, saya sebagai deputi menterinya, Chris yang membantu dari luar. Jadilah produk seperti itu. Jadi message-nya sebetulnya bagus jadi satu tulisan. Saya bilang sama si Chris, kita bikin tulisan itunya aja biar melengkapi itu semua. Ya, Chris ya. Iya. Jadi struktur template. Chris masuk ke ini ya, tim support Portugal menulis ya Chris. Ya, siapa lagi? Ada lagi. Tony. Mau tanya, Gap. Oh iya, Kang Nana. Saya. Kang Nana, silakan. Ini saya mau tanya, naskah-naskah yang tadi sudah saya sampaikan dan mungkin akan disampaikan, itu akan diedit dulu atau gimana? Atau langsung apa yang saya tulis itu langsung bisa? Memang kita sampai sekarang itu
belum ini ya, belum sampai ke situ gitu Kang Nana. Ya. Apakah akan diedit atau belum? Karena kita tujuannya pada tanggal 11-12 November itu kita akan launch. Ya. Paling sedikit bentuknya udah cukup bagus untuk bisa memotivasi teman-teman. Tapi kalau kita nanti akan bikin dalam bentuk buku, itu perlu diedit ya. Akan perlu edit gitu. Ini bayangan saya sih seperti paling itu. tidak tulisannya sudah sesuai dengan pakem lah Iya, yang betul. Gaby sampaikan gitu kan, kita berusaha sesuai pakem itu. Tapi mungkin nanti kalau yang akan datang dalam bentuk buku harusnya diedit secara keseluruhan Iya, gitu. betul. Secara Jadi keseluruhan. Kalau intinya sekarang tuh kita baru nggak usah khawatir yang dengan masuk waktu sekarang ya. itu temanya kalau bisa disampaikan, jadi kita bisa melihat apa yang harus ditulis lagi gitu ya. Kalau Gaby misalnya sampaikan yang sudah masuk sekarang, iya. tema-tema apa seperti tadi disampaikan oleh Pak Kris, ya oleh Kris, mungkin kita bisa melihat lagi apa yang akan ditulis lagi atau direvisi sekaligus. Saya share ini ya teman-teman, walaupun belum lengkap, saya share tulisan beberapa yang sudah masuk, tetapi belum lengkap ya, ada beberapa yang belum masuk di sini, saya coba ya share. Jadi yang udah masuk di sini sih baru 16, tapi sebetulnya sudah lebih, ada beberapa yang belum. Punya saya satu lagi akan masuk lagi. Akan masuk ya? Akan. Ya, maaf. Nah, ini dari beberapa, memang ini belum lengkap nih. Ya, seperti Kang Nana tuh tragedi etika. Ini ada hubungan dengan misdiagnosa oleh dokter ya, Kang. Ya. Terus inilah yang kisah dari timur, kemudian sudah diedit lagi sama Mas Faris, berubah ya judulnya. Nah, ini kira-kira seperti ini bayangannya. Jadi memang bervariasi, ada yang lebih sifatnya biografi, ada juga yang terkait dengan profesi dan karier. Itu spellingnya salah tuh yang Arman. Jadi tidak harus biografi aja ya? Enggak, iya betul. Bebas kan? Bebas. Kan? Bebas Mas, sekarang ini memang bentuknya masih bunga rampai. Yeah. Nah, ke depan nanti seperti yang usulan Kris, kita akan lebih strukturkan gitu, sehingga membacanya juga nanti lebih mudah. Kita klasterkan lah. Klaster ya, betul. Oke, gitu ya teman-teman. Ya. Baik. Stop share. Ya, Ida, boleh sedikit? Ya, Ida. Ya, enggak. Silakan, Ida. Idenya Gaby itu untuk menggugah kita supaya menulis, itu kejadian dengan saya kemarin. Saya ngikutin frameworknya dari Gaby, terus wawancara dengan Mas Faris. Nah, ternyata dari situ banyak sekali yang saya nggak lihat. Jadi Mas Faris tuh dari cerita-cerita yang saya sampaikan mencari benang merahnya yang saya nggak lihat. Nah, ternyata itu membuat saya jadi pengen nulis. Jadi ke bengkel mobil, duduk diam terus nulis gitu. Tapi memang jadi maksud saya bagus itu, karena saya bukan biasa menulis, bukan biasa menulis dan nggak pernah menulis gitu ya, yang seperti itu, baik opini maupun biografi. Nah, kemudian itu bagus sekali, Gap. Jadi buat saya ini bagus gitu. Dan saya bilang ke Mas Faris, kemarin saya sudah ngasih bahan, tapi saya bilang ini saya hanya latihan, tapi belum tentu itu saya submit, karena saya ingin berisi dulu gitu. Jadi bagus benar. Jadi bagus benar. Jadi bolak-balik ya. Iya, benar. Menumbuhkan gitu ya, benar juga. Iya benar. Dan saya pikir ya, kita tuh udah 50 tahun bersama. Mungkin sebagian udah 70, ada yang mau 70. Kalau kita jadi kayak Ida gitu ya, yang tadinya bahkan jarang atau nggak pernah nulis ya, tiba-tiba jadi seneng. Itu kan konten kita tuh udah banyak banget sebenarnya. Iya kan, yang namanya konten banyak. Tinggal gimana kita menuangkan itu dengan baik, benar, lucu gitu, sehingga bermanfaat untuk kelak anak cucu kita, dan untuk kita juga itu kegiatan yang positif
bikin kita lebih sehat dan lebih bahagia kan. Dan umur panjang. Itu dia. Umur panjang. Amin. Panjang mana umurnya? Nah, tapi sehat ya. Yang penting Makanya sehat. ikut Nggak mau Portugal panjang. 1000 kilometer. Siapa yang belum masuk WAG Portugal 1000 kilometer harus masuk tuh biar jalan tiap hari. Kanan. Aku belum. Aku mau tanya, kan katanya kita setiap orang dikasih kesempatan 3 tulisan, Iya. kan? Nah, tadi kan baru sekarang nih Mas Faris share. Nah, kan untuk tulisan-tulisan yang udah masuk, khususnya yang punya saya, itu bisa nggak dilihat? Nggak apa-apa, nanti dikabari bahwa bisa didialogkan. Jadi aku tuh nggak enak kalau misalnya banyak kesempatan buat yang lain, waktunya mepet. Tetapi misalnya Mas Faris bisa sempat melihat tulisan yang sudah masuk, mungkin khususnya buat saya ya. Nanti kalau ada waktu, prioritasnya buat teman-teman gitu. Sebenarnya memang 3 tulisan itu saya juga terpacu banget untuk bikin tulisan ini. Tulisan saya cukup cepat ya reaksinya, karena kebetulan saya baru menyelesaikan laporan karena saya dibayar gitu. Jadi saya masih fresh. Jadi saya juga konsultasi sama suami, gimana ya saya menulis gini. Kamu jangan menulis sesuatu yang terlalu dalam. Teman-teman kamu tuh semua engineering ITB, nggak akan tertarik gitu. Jadi kebetulan makanya saya bawa tulisan itu mengenai hanya satu topik kecil, tetapi sebetulnya di situ memberikan perspektif who am I gitu ya. Apa itu saya, kegiatan samping saya yang sebetulnya passion saya ini sebetulnya lebih bergairah daripada saya sebagai arsitektur gitu. Nah, tapi selesai ini kan saya juga berpikir, wah kok saya nggak menulis, sebetulnya saya juga mendapat banyak dari ITB sebagai alumni arsitektur. Jadi berarti saya memang ada dorongan, saya juga mau menulis bagaimana saya bisa kontribusi saya, apa aja yang saya dapat dari ITB. Ini baru bisa. Dan bagaimana bisa survive. Nah, ini kan baru malam ini nih Mas Faris ketemu. Saya lihat tadi ada segitiga terbalik yang begitu. Yang saya kemarin nggak bisa begitu. di-share ya, yang tadi segitiga terbalik. Itu. Iya, boleh. Tadi kayaknya udah di-share sama yang dari Mas Faris itu kalau bisa di-share lagi karena teman-teman terlambat. Nah, betul. Yang sudah masukin, saya nggak memberikan topik gong terakhir itu apa, karena tapi saya rasanya cukup jelas, cuman terakhir sesuai dengan arahan dari kriteria bahwa ada harapan-harapan ke depan, pengalaman apa aja yang menjadi pembelajaran dan ke depannya bagaimana. Kan bukan yang terakhir itu saya naikkan. Iya. Ada yang nyalain motor. Kalau boleh Mira. Nanti saya posting lagi ya kontaknya Mas Faris. Jadi Mira bisa langsung kirim aja ke Mas Faris kalau mau diliatin gitu, apalagi masukannya ya. Begitu juga dengan teman-teman semua yang udah masukin dan pengen untuk dilihat gitu. Mungkin ada masukan silakan langsung aja. Jadi saya usul Gaby, kalau boleh ya. Itu kan Mira tadi bagus tuh. Jadi banyak sekali sequel satu peristiwa yang sebetulnya layak ditulis gitu loh. Jadi kalau usul saya, berapapun tulisannya silahkan. Yang penting message-nya apa dan sebagainya, itu menurut saya penting itu. Justru disitulah nilainya dari si buku ini sebetulnya. Masing-masing karena unik tadi. Iya, kira-kira begitu. Jadi ini kayaknya kegiatan kita tuh akan terus menerus gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Jadi senang ya, senang kita jadi termotivasi untuk nulis gitu, yang sebetulnya semuanya berbagi. Semua sama ya, kita itu sebagai alumni ITB, kita pasti di dalam kiprahnya kita harus presentasi, harus paparan. Tetapi seringkali kita hanya membuat PPT sehingga bahasa verbal ya, komunikasi.
Dan pada saat kita Betul. harus menulis, konteksnya akan berbeda lagi. Itu memang sesuatu Tantangan. challenge. Ya, betul. Baiklah. Oke. Boleh usul, Kipri? Ya, Chris. Dua hal saja supaya kita bisa terakselerasi dalam menulis bersama. Yang pertama adalah tadi yang digambarkan Gaby itu di-share mengenai nulisnya topiknya sudah apa saja, siapa. Kalau bisa malah judul awal, judul akhir, whatever. Tapi daftar aja supaya kita bisa menempatkan diri kita mau nulis apa. Yang pertama itu. Yang kedua adalah boleh nggak dapat satu contoh model tulisan di-share yang idealnya kayak apa? Ya 8 halaman pakai gambar, ada inset, ada quotes atau whatever. Oke. Yang Iya, akan jadi betul. model dasar dari cara menulis supaya nanti seluruh tulisan itu juga buat Mas Faris akan memudahkan karena ada konsistensi. Itu aja. Thank you. Kalau saya Iya, sih lihat ini kalau tulisan itu supaya ada template-nya ya mungkin Mas Faris ya. Kadang-kadang kita tuh ingin cerita sesuatu yang paralel ya, tapi kita bisa fokus kita bisa terpecah oleh ada hal-hal detail yang kita ingin juga melampirkan sesuatu yang teman-teman nggak tahu. Ya contohnya misalnya untuk bidang saya ini kaitannya malah banyak ke kebudayaan gitu ya. Terus banyak ke hal-hal yang teman-teman tuh pasti bukan dunianya. Jadi itu kita membuat sesuatu box di dalam tulisan kita sehingga kita nggak terpecah alur pikir kita. Jadi orang juga nggak bosen kalau orang nggak ngerti apa sih yang dimaksud itu dia akan baca box itu gitu. Mungkin seperti begitu gimana Mas Faris? Karena kalau tulisan itu hanya berupa tulisan aja, kayaknya itu kurang dalam ya. Karena kita ini kan jadi sangat heterogen sekali topiknya nanti. Dan sebetulnya teman-teman untuk memahami kadang-kadang juga bisa menjadi cerita yang bosan kalau terlalu banyak kayak curcol, cerita kehidupan atau apa yang tetapi kurang ada hal-hal yang positif yang bisa menjadi knowledge kita tambahan gitu atau sesuatu yang menarik. Oh, ternyata itu begitu ya. Oh, itu begitu ya gitu. Gimana kalau misalnya dalam tulisan itu juga itu sih yang saya lakukan sih. Tapi apakah itu memenuhi syarat apa enggak saya kurang tahu nih. Oke, silakan dulu Mas Faris tanggapannya. Di buku GEA 73 itu total 392 halaman. Itu Bu, kalau nggak saya edit Bu sekitar 1.100 halaman Bu. Jadi termasuk yang saya potong-potong itu kisah-kisah konyol, kisah-kisah yang memang harus dan layak disensor. Harus disensor gitu. Dan juga ada yang melebar kemana-mana, yaitu saya cut. Jadi artinya memang kita mendesain buku GEA itu dari awal sudah jelas ya kita ini peruntukannya untuk apa, modelnya apa. Jadi memang udah ada pakemnya sejak awal itu. Nah ini yang sebetulnya yang belum saya dapat dari Portuga ini. Tapi at least saya menangkap gini. Kalau itu opini yang paling utama deh apa yang paling fokus poinnya apa itu saya taruh di paragraf pertama dan saya tulis italik. Terus saya begitu. Nah, ke bawahnya ada yang ngalor ngidul ke bawah itu biasanya saya cut. Artinya ini bagusnya untuk tulisan yang lain. Artinya tulisan itu bisa dikembangkan untuk tulisan yang lain. Artinya kita mendorong si pembaca ini supaya mengalir aja ceritanya dengan poin yang sama. Gitu. Intinya sama. Gitu. Nah, kalau mungkin saya minta izin artikelnya Pak Sapta ya, boleh itu dijadikan pakem tuh. Bagaimana awal poin kalau dari awal kita bilang knowledge management itu adalah begini orang nggak tertarik. Tapi kenapa kita butuh itu? Apa landasan poinnya? Nah saya mulai dengan berita di Asian Games yang memang itu infonya juga dikasih tahu Pak Septa ke saya. Kemudian saya searching lagi sebenarnya apa sih yang menjadi titik krusial di situ. Saya kembangkan lagi baru masuk ke poin knowledge management itu sendiri. Kemudian ada story suksesnya. Kemudian apa sih urgensinya? Kenapa negara harus membuat knowledge management? Nah, itu bahkan Pak Sapta sendiri dalam tulisannya itu membuat subbab dan itu saya semua hilangkan. Jadi biarkan pembaca sendiri mengalir dengan cerita itu. Ya, A, B, ke C, ke D, ke E, ke F gitu. Kalau Pak Oki bilang ada yang menurut saya penting tapi saya hilangkan. Ya memang mohon maaf Oki itu bukan Pak Oki aja, hampir semuanya saya hilangin semua. Oke. Ya. Herman, saya. Oh iya.
Bro HDI, Herman Iya, iya, iya. Daniel, ya. Saya HDI hidupin dulu kalau videonya. Saya lambat. ini baru sampai di Bandung. Oh, oke. Ya, ya. Gini. Saya tertarik dengan pertanyaannya Chris ya. Jadi kalau saya ada juga ikut menulis kemarin itu ada beberapa alumni ITB ditulis oleh seorang wartawan, tapi polanya sama. Jadi kalau polanya sama, kita bisa sebenarnya buat semuanya menulis sama dan cukup satu tulisan. Misalnya gini, dibuat pertanyaan, bagaimana sih kok dulu ingin masuk ITB gitu loh, ya. Jadi perjalanan sampai masuk ITB. Yang kedua, apa sih yang didapat selama di ITB gitu loh, ilmu-ilmu apa. Terus yang ketiga setelah itu bagaimana ilmu itu diabdikan di luar ya. Tentu ditambahin dengan hal-hal yang mungkin khas ITB-nya dari ilmu tadi, kemudian yang didapat di luar itu tentu apa yang bermanfaat yang telah kita kerjakan di luar gitu ya. Terus ditambah lagi dari situ apa sebenarnya yang belum selesai dan ingin kita pesankan supaya dilanjutkan oleh generasi penerus. Ini contoh aja ya. Jadi kalau pertanyaannya sama, si Faris tadi bertanya, maka bukunya akan mirip, cuma orang-orangnya beda. Jadi misalnya kalau saya ditanya apa yang saya dapat dari ITB, satu, saya dapatkan tentu pengetahuan di bidang saya dapatkan juga rasa percaya diri yang tinggi karena itu ditanamkan oleh ITB gitu loh. Saya dapatkan juga mungkin kebanggaan gitu ya, ada kebanggaan, rasa percaya diri, ilmu sebagai alumni ITB. Nah itu diolah, bagaimana kita merasakannya. Nah cuman ini kan udah terlanjur formatnya apa dibuat tor begitu. Tetapi kalau dengan pertanyaan itu maka hasil tulisannya itu polanya mirip. Bahkan yang saya ada ikut kemarin nulis itu jumlah halamannya aja disamakan. Kalau nggak salah cuma 6 gitu. Semua 6. Jadi kalau lebih dipotong dari 6. 8. Jadi ketika buku itu ditulis memang terstruktur. 8. Nah, kalau kita mau masuk ke situ, ini bisa. Cuma saya nggak bermaksud merubah ini. Saya juga udah nulis 2. Tadi saya udah dengar juga, nanti yang saya punya juga saya perbaiki lagi lah, supaya ikuti Tor juga. Tapi kalau mau ubah, yang pertanyaan Mira juga, Bu Mira ya. Bu Mira, halo. Ya, itu juga terjawab. Gitu loh. Jadi kalau dibuat pertanyaan sama oleh yang mewawancara, maka polanya akan sama. Bahkan mungkin subheadingnya itu karena kita ini mengalami kehidupan yang unik. Setiap orang itu ada destiny-nya, meskipun kita ITB. Nah itu kalau seperti Pak Herman Darnel itu mungkin ya sekuensinya begitu, tapi nggak semua orang begitu. Justru di sini akan menarik cerita ini di situ bahwa seseorang itu punya kehidupan yang unik, meskipun sama-sama alumni ITB gitu loh. Oke, saya kan ini ya. Keunikannya itu bisa dimasukkan di semua. Iya. Jadi apa? Maka tadi ini saya mencoba biar keluar dari hati nurani itu dia mau nulis apa. Kalau kayak gitu seperti pencatatan administrasi. Oke, kembali. Oh iya. Balik lagi ke yang tadi ya. Kalau Chris kan bicara tadi soal struktur gitu ya. Kedepannya supaya kita tuh punya inilah apa gampang kalau kita mau baca misalnya kayak yang udah ditulis sama Herman Darnel tuh pengalaman ketika masuk ITB gitu kan, gimana naik kapal dari Payakumbuh terus kepengen banget lihat Jakarta bla bla bla. Itu kita semua pasti bisa kalau ditanya gimana sih pengalaman waktu masuk ITB, apa sih yang jadi hal misalnya gitu ya. Hanya memang untuk tahap awal ini karena juga kita punya deadline yang pendek. Ini baru awal itu kayak bunga rampai aja. Kita nggak mau dan kita bukan nggak mau, tapi memang nggak punya waktu untuk terlalu banyak mengedit. Jadi kalau misalnya dibilang Chris tadi, coba dong tolong ditampilkan tulisan yang ideal. Kalau menurut saya sih sekarang ini nggak ada yang ideal. Betul lah itu. Karena kalau template itu so boring. Iya. Ya, jadi dari berbagai sudut pandang rampai lah jadinya. Iya. Karena tujuan kita awal ini memotivasi diri kita dan teman-teman kita untuk start nulis. Kedepannya akan kita perbaiki, akan kita bikin struktur, kita bikin template yang lebih bagus gitu. Tapi gitu aja dulunya ya. Gitu aja dulu. Lebih baik itu tulisan bebas karena kita ini sekarang harus
harus keluar dari belenggu-belenggu bahwa kita tuh nggak bisa nulis. Iya, Sebenarnya betul. bisa. Terus Walaupun sebenarnya banyak sebenarnya penulis di sini sebenarnya ya, kita juga tapi harus kita keluar dari hati nurani. Kita pengen apa nah, yang ingin kita share ke Yes. teman-teman sehingga ya, teman-teman tuh tahu kita. Ya, Nggak cuman kita tuh alumni ITB gitu. iya, ya, iya, ya, iya. Kedua kita exercise gitu kan. Exercise betul. menulis. Ya, Nanti yang betul berikut sekali. Pak Iya, Herman sama Pak itu kita setuju gitu. Jadi ada buku yang lain. Yes, iya, yes. untuk ke depan nanti akan kita Oh iya. kembangkan lagi ya. Ini baru tahap Ya, awal nah, gitu. ya benar. Ya, Baiklah. Ini saya Iya, ini nanti pertanggungjawaban juga ke anak cucu kita. Ya. iya nanti kan saya disalah beranak. mengertikan nih. Sebetulnya maksud saya bebas tuh tetap boleh. Cuman saya ini kan Iya, atas nama pembaca memudahkan dan membuat betul. membaca dari tulisan kita menyenangkan itu aja. Iya ya, benar-benar. Iya, Nanti ke depannya akan Kalau gitu, Iya, Rais. iya. Biar lebih pasti. gampang. Karena kalau terlalu tebal bukunya dan nggak ada struktur, kita bingung Eh, juga akhirnya nggak baca iya. kan. Sabar, Iya, sabar. iya. Ya, Vicky ada komen, Vic? Apa yang Vicky perlu? Kayak Vicky bilang nanti foto-foto itu jangan dimasukkan ke tulisan. Terus tolong teman-teman yang bentuknya PDF, tolong di-convert balik jadi dokumen ya, Word gitu. Supaya nantinya bisa di layout, ditambahin foto-foto, itu Vicky yang akan Oke, bantu oke. layout. Iya, iya. Ya, terima kasih informasinya. Baiklah, ada lagi Kalau kah? gambar formatnya apa? Itu juga perlu disepakati. Bentuk Baiklah. apa, Vic? Kalau tulisan kan tadi Word, ya nggak? Word. Jangan PDF, nggak bisa Ya, not editable. ya, Tapi kalau gambar, apakah JPEG. JPG atau PNG atau apa, mesti JPG disepakati juga itu, lah, tanya sama standar. si editor tuh. JPG. JPEG ya, JPEG JPEG ya, aja yang Vic. gampang. JPEG ya. JPEG. Gambar Ya. dari Saya HP kan. ada pertanyaan sedikit nih. Jadi, Nah, iya, ya Aam. boleh ya. DAM. Jadi kita dulu pernah Ya, DM. ngadain yang namanya ekspedisi Genteng 1000. Itu sebetulnya Iya, cukup iya, 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 cukup iya, betul, betul. ini pengalamannya cukup banyak tuh. Nyusur Iya, sungai, betul. gunung dan sebagainya. betul. Nah, pas Mm-mm. mau nulis, kita kan nggak ada yang bisa nulis. Mm-mm. Mm-mm. Datengin wartawan Tempo untuk ngajarin kita sampai 2 kali kursus. Betul, betul, betul. Tapi tulisannya sampai sekarang belum muncul. Nah, apakah Iya. bisa juga bisa dibantu sama Mas Faris? Paling tidak Bisa si pasti. Bisa. Ya, itu keren Tapi banget. tunggu Itu tunggu berbeda giliran ya, Bisa. kan. tunggu bukan giliran. itu Bisa sayang banget. banget kalau dihilangin karena itu benar Tunggu di betul kira-kira Iya, gitulah. iya, Benar, iya. benar. Ya, Benar, Yang benar. ya. terus perlu nanti Itu diulang. diwawancara dulu ya Mas diwawancara Kak. dari si tim-timnya tuh diwawancara karena kan dulu ada yang sempat nulis tapi kursus lagi jadi pusing kan waktu itu jadi nggak ada yang jadi tulisan Iya, tuh betul. kira-kira Iya. gitulah. Nah, Tapi itu Kalau juga alangkah baiknya kalau sekarang dibantu ya, Mas Farid Heeh. tuh untuk direalisasikan tuh kira-kira. Iya. Iya, betul. ya, ya, Iya, Oke. itu jadi proyek selanjutnya ya Mas ya, Faris setelah ini, oke. setelah launching buku kita. Dan juga seperti teman-teman GL, kita akan usahakan juga teman-teman kita yang sudah almarhum, yang kita masih bisa mendapatkan informasinya, kita buatkan tulisan juga gitu. Iya. Teman-teman kita yang almarhum kan yang banyak juga berkontribusi. Kita pakai aja metode yang sudah dipakai sama Iya. teman-teman GL ya, mau wawancarai keluarga dan Betul. teman-teman. Mungkin kalau saya Gitu usul, ya. Gap, itu Ya. Faris, itu pengalamannya gimana dengan yang tadi almarhum? Silakan mungkin kalau saya boleh usul. Faris biar cerita. Gimana Pak? Mas Faris, Sorry Pak. Ya. cerita itu yang kalau almarhum, Mas Faris mengeksplornya gimana dan bagaimana harapan keluarga terhadap tulisan itu? Silakan. Bagus sekali tuh Mas Faris. Silakan di-share, silakan. Ya, baik Pak. Ya. Saya ambil contoh tentang Tarum Rally ya. Tarum Rally itu kan 6 orang. 6 orang. Kalau tadi pertanyaan, apakah kisah yang sama? Bahkan 6 orang ini di semua biografinya saya cantumkan tentang Citarum Rally, tapi sudut pandangnya semuanya berbeda. Tidak ada redundant, tidak ada pengulangan di 6 orang itu. Nah, bahkan yang ya 1 orang yang sudah berpulang itu runut itu ceritanya. Dari mana saya dapatkan? Nah, dari keempat sahabatnya yang ikut itu juga. Gitu. Jadi saya juga wawancara istrinya, namanya almarhum Pak Muhayat, itu saya wawancara istrinya.
Kayak Kemudian ya saya juga dapat testimoni dari teman-teman yang lain. Ya, ya begitulah ya. Apa kalau dalam sunnah ada triangulasi ya. Kadang si A bilangnya B, bener nggak nih B nih? Coba temennya, kamu itu waktu itu dengan siapa? Dengan si C. Saya tanya C, bener nggak kata ini? Oh valid, valid. Artinya kita berusaha agar cerita itu valid. Saya sampai cari berita di Kompas, di Tempo, di Antara untuk jumlah total korban meninggal dari Citarum Rally itu. Karena ada yang di itu Gea itu bilang, saya melihat ada 20 kantong mayat di RS Sadikin. Katanya. Saya cari lagi, ada yang bilang 7, ada yang 5. Dengan kita terus cari itu, ternyata terungkap 7 orang meninggal, 5 meninggal ketika hari H, 2 sebelum perlombaan. Ya. Artinya proses-proses itu termasuk yang berpulang itu benar nggak orangnya ini katanya jengkelin gini apa menyebalkan gitu kan. Saya tanya kawan yang lain benar nggak nyebelin? Oh iya betul itu. Artinya ya yang orang-orang yang sudah berpulang ini akhirnya menjadi ini ya, bahkan ada yang akhirnya WhatsApp saya itu istri dari suami yang udah itu yang muhayat itu bilang, Mas Faris, kapan nih bukunya terbit? Saya sudah tidak sabar ingin membaca buku ini. Anak-anak saya juga menantikan buku ini. Dan saya juga ingin tahu kiprah-kiprah kawan-kawan suami saya sekarang itu seperti apa. Gitu. Nah, di situ ya artinya gini, itu buat saya kepuasan tersendiri lah. Selain saya karena banyak belajar dari wisdomnya orang yang udah jadi, udah macam-macam lah, ada mantan menteri, mantan deputi, mantan ini. Nah, adanya feedback seperti itu ya yang membuat saya senang juga. Iya. Itu lebih lumayan. Jadi jangan pernah takut apakah orang ini kok membahas yang sama. Jujur aja ada juga itu yang membahas cerita perjalanan dari Padang ke Jawa. Iya. Bahkan lengkap dengan saya mendengarkan lagunya Erni Johan. Iya dong. Bayur ya, lagu Bayur. Saya membayangkan lagu Tombak Bayur Erni Johan seperti apa. Akhirnya kan saya nggak pernah tahu. Saya googling di Google. Soalnya belum zamannya beda generasi. Belum lahir. Jadi dari keseluruhan biografi dia itu 70% hanya cerita dia di atas perahu itu. Atas kapal. Atas kapal itu. Bagus dong. Itu fraksi utusan daerah. Tapi menarik sekali. Ada juga yang menarik. Yang ketika saya tanya, ternyata saya dapat menggali kisahnya itu kapan? Ketika di dalam mobil, jadi dia naik mobil antik ya. Dia cerita mobil antiknya, oh ini dulu mobil gini. Nah itu saya angkat itu. Jadi tidak melulu soal karir ya, karena tidak semua memilih karir yang top gitu. Tapi tidak mungkin orang itu tidak punya pengalaman hidup. Betul sekali, betul. Artinya saya selalu mau menekankan ketika saya akan wawancara Gea itu Pak, kita tidak melulu ngebahas karir Pak. Ya. Tapi kita membahas tiap orang itu punya keunikan dan punya apa namanya pelajaran hidup lah, wisdom yang pasti akan bermanfaat bagi anak, cucu dan generasi muda. Iya. Artinya ada yang mau share, oh ya gini gitu segala macam. Iya. Dan memang hal-hal yang terlalu teknis itu jujur Bu saya hilangkan itu. Ya ngebahas tentang bagaimana apa itu blasting kan udah geologi banget lah gitu karena saya hilangkan. Iya. Gitu. Baiklah. Oke, teman-teman, masih ada lagi kah atau Ada Linda Rexen. sudah? Linda? Linda, ya. Linda Tanya silakan. tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Aan gitu. Kalau cerita tentang perjalanan kan tuh bisa panjang gitu ya. Padahal ini ada batasan 8 halaman. Nah, kalau seperti itu gimana? Apakah nanti dicemplungin bareng-bareng ke buku Bunga Rampai atau nanti ada edisi khusus misalnya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, jadi balik lagi Linda ya, kan kita tujuannya bikin tulisan ini kita sarikan gitu dari perjalanan itu apa sih sebenarnya? Apa ya yang kita alami, poinnya yang ingin kita kemukakan kan bukan kronologis perjalanan yang seperti itu ya. Nah, mungkin dengan nanti bicara ngobrol dengan Mas Faris itu bisa kali
difasilitasi ke arah situ sehingga tidak perlu terlalu panjang tapi poin-poinnya itu dapat gitu dan didukung dengan foto. Tapi kalau sifatnya seperti yang tadi Aam bilang yang ekspedisi ke ujung genteng ya. Ya. Nah itu mungkin itu dari ujung ya genteng genteng ke seribu. Seribu. Genteng Lewat Citarum ya. juga. Itu mungkin itu bisa jadi satu buku tersendiri. Iya. Misalnya Bakesra kita kan. Bakesra itu kan dilakukan dalam beberapa kali gitu. Nah, itu bisa menjadi buku sendiri gitu, nggak masuk ke Bunga Rampai. Bunga Rampai ini lebih personal sifatnya. Walaupun itu bisa sifatnya yang non profesi juga. Kalau saya mau tambahkan, sebenarnya tulisan kita itu kan ini kan buat anak cucu sebenarnya ya. Lebih ditekankan kepada poin pembelajarannya gitu. Jadi contohnya kayak tadi si Oki tadi, jangan pernah membohongi ibu. Itu kan pesannya jelas banget gitu. Iya betul. Nah itu harus ada gitu, jangan sampai itu nggak ada gitu. Iya. Jadinya baru ketahuan juga sih ternyata banyak yang bohongin ibu ya. Iya. termasuk termasuk Melani ya. Terima kasih banyak juga untuk Joni dan teman-teman GL, berguna sekali sharingnya dan teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Mari bikin PR kita masing-masing.